You bertanya bagaimana mungkin satu esensi, satu hakikat, tapi dimiliki secara bersamaan oleh tiga pribadi yang berbeda. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena kita bahkan punya contohnya, meskipun sekali lagi, contoh ini bukanlah contoh yang sempurna. Misalnya saya dan Paul Jeng dan Joshua Teo. Kami adalah tiga pribadi yang berbeda. Tapi kami sama-sama manusia. Paul Jeng bukan kuda, Joshua Teo bukan keledai. Kami bertiga sama-sama manusia. Dengan kata lain, meskipun pribadi kami itu berbeda, tapi kami punya hakikat yang satu dan sama. Dan itulah sebabnya hak saya sebagai manusia tidak lebih tinggi dari hak Paul Zeng sebagai manusia, tidak lebih tinggi dari hak Joshua Teo sebagai manusia. Karena apa? Karena kami punya hakikat, punya esensi kemanusiaan yang satu dan sama. Jadi waktu saya bilang, ini ya, jadi tadi Dokter Deki berkata, ya kan, Deki berkata Paul adalah manusia. Deki adalah manusia. Joshua Tewu adalah manusia. Ya, Paul, Deki, dan Joshua Tewu semua adalah manusia. Inilah yang namanya Tritunggal. Setara, mereka semua manusia. Walaupun Paul berbeda dengan Deki, Deki berbeda dengan Jeti, maka tetap saja Paul ini manusia, Deki manusia, jadi secara personal mereka tetap manusia. Tadi ya, statementnya kan begitu ya. Nah, ini sama. Sekarang saya ganti kata manusianya, saya ganti. Ya, neneknya Deki, neneknya Paul, neneknya Muriwali, kan sama saja kan? Saya mau supaya clear gitu ya, supaya jelas saya perjelas. Neneknya Deki adalah nenek-nenek. Neneknya Paul juga nenek-nenek esensinya. Neneknya Muriwali juga nenek-nenek. Nah, neneknya Deki apakah neneknya Paul? Bukan. Neneknya Paul apakah neneknya Muriwali? Jelas bukan. Kami bukan kakak beradik kok. Tapi mereka semua jelas nenek-nenek. Nah, ini yang saya bilang dengan nenek. Mau diapa-apain, ini kan neneknya 3, bukan cuma 1. Sebutannya nenek-nenek. Jadi ada 3 nenek. Ada 3 Tuhan. Ya itulah faktanya. Mau disingkari kayak apa, ya itu ngomong begitu. Makanya saya bilang orang Tritunggal sendiri disuruh menjelaskan Tritunggal, nggak bisa. Semua akan beda-beda. Billy Graham saja bilang nggak ada yang sanggup menjelaskan Tritunggal. Billy Graham, almarhum, penginjil yang luar biasa. Statement tidak ada yang sanggup menjelaskan Tritunggal, hanya bisa diimani. Nah, sekarang kita balik ke Muriwali ya. Balik lagi Muriwali lagi nih, saya tunjukkan. Muriwali berkata, logika itu, yang namanya logika itu either or. Kalau kamu A sama dengan B, maka A tidak mungkin sama dengan B yang kemarin. Kalau A tidak sama dengan B, maka A tidak mungkin sama dengan B. Either or itu begitu. Itu sudah rumus. Nah, sekarang kita masukkan rumus ini. Ya. Ini adalah anak, Bapa, Roh Kudus. Dan ini adalah Allah, G ya. Nah, kita balik. A ini sama dengan G, B sama dengan G, C sama dengan G. Kita masukkan ke rumus. A sama dengan G, B sama dengan G, C sama dengan G. Rumus apapun dalam either or, begitu di matematis, maka ini harus begini. A sama dengan B sama dengan C. Inilah Sabelian. Harus. Jadi bukan is not, tapi is. Inilah Sabelian.
Itu rumusnya mau diapain namanya either or, selalu begitu. Kalau Muriwali memaksakan bahwa logika adalah seperti itu, logika yang dia pakai sebagai seorang apalah namanya teolog apa-apa, maka Muriwali sedang Sabelian. Sudah pasti. Mau diapain, mau dia bilang bukan mulutnya, penjelasannya Sabelian. Kecuali dia bilang, ya, oke, saya logikanya saya atur lagi deh. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan G. Walaupun A sama dengan G. Bagaimana bisa, Pak? Ya kita mistik. Nah, inilah yang namanya postmodernisme yang ditentang sama dia. Jadi kalau dia mau berkata A sama dengan G, B sama dengan G, C sama dengan G, sedangkan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan G, maka dia harus berpikir dengan cara postmodernisme yang dia sendiri tentang. Ya inilah cara berpikir postmodernisme. Sedangkan dia maunya berpikir either or, maka dia Sabelian. Mau diapa-apain itu begitu. Dan saya hanya meluruskan cara berpikir kalian. Apakah saya menentang Trinitas? Tidak. Mengapa? Karena pemahamanmu baru nyampe situ, kayak Rudi Yohanes tadi. Ternyata dia nggak ngerti bedanya Tuhan dengan Allah. Ternyata dia nggak ngerti bedanya kata benda yang 3 dimensi dengan sebuah materi. Dia tidak tahu bedanya benda dengan materi. Dia tidak tahu ya bedanya 3D 3 dimensi benda yang bervolume dengan sebuah benda yang abstrak. Itu yang harus diluruskan. Kalau ada orang bisa merumuskan Allah dengan sempurna, Deki di video yang selanjutnya dia ada bilang, memang Trinitas itu sulit untuk diceritakan. Kalau tidak rumit, tidak meninggalkan misteri, maka dia bukan Allah. Nah, itulah yang benar. Tetapi Deki sendiri kan berusaha menjelaskannya yang tidak sama dengan penjelasannya dia pasti saat. Nah, misteri-misteri inilah yang mengakibatkan ada Yesus only atau oneness, yang menyebabkan Sabelian jenis yang lain, yang menyebabkan adanya Trinitas, yang menyebabkan ada Unitarian, karena ada misteri ini. Itu yang saya mau. Apakah saya punya pemahaman sendiri tentang Allah? Saya punya. Ya, dan saya punya, dan itu saya ajarkan di kelas apologetik. Ya, ada evangelis di apologetik, saya ngajarkan itu di apologetik. Bagaimana pandangan saya tentang Allah? Sempurna nggak? Enggak. Itu saya hanya cara saya memandang ketika saya harus bertemu. Dari mana saya bisa memandang seperti itu? Ketika saya nginjili orang Yahudi. Saya baru ngerti, kamu akan cerita Trinitas orang Yahudi. Nggak bisa. Makanya orang Yahudi nggak mau jadi Kristen. Bilang Trinitas, dia bingung. Terus kamu cerita bahasa Ibrani sama dia, dia ketawa. Kamu sama saya dari lahir ceprot sudah pakai bahasa Ibrani. Semua orang Trinitas, kalau debat, pasti dari asumsi ke asumsi, termasuk orang Oneness, termasuk orang-orang dari Unitarian. Kalau saya, kenapa saya punya paham sendiri? Karena saya tidak berasumsi. Apakah sempurna? Oh tidak. Nggak ada yang sempurna, percaya saya deh. Termasuk apa yang saya pahami. Sehingga saya belajar memahami Trinitas itu seperti apa, memahami Oneness itu seperti apa. Percaya deh, Yosua Tewu Oneness, saya lebih paham Oneness daripada Yosua Tewu. Muriwali bilang Trinitas, saya jauh lebih paham Trinitas daripada Muriwali. Serius. Nah, ini saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu yang Billy Graham tadi ya. Nah, ini beneran ya. Saya ngomong itu Billy Graham aja nggak bisa jelasin Trinitas. Lihat ya. Ya, ini dari billygraham.org. Lihat paling atas itu ya. Nah, can you explain the Trinity to me? Ya, yang saya kasih garis bawahnya itu ya, yang garis merah. The mystery is called the doctrine of Trinity. Though that term is not used in the Bible. Nah, terus dia bilang lagi, our finite mind. Jadi kita ini terbatas ya, cannot understand or explain this mystery. Nggak ada yang bisa mengerti dan menjelaskan mystery of God, which is nevertheless a fact. We must accept the truths found in the word of God by faith. Kita harus terima kebenaran ini dengan imani saja, even though we ourselves cannot comprehend them fully. Dan suruh baca ayatnya.
Wah, sudah baca. Jadi kita nggak bisa, kita nggak punya satu pemikiran yang komprehensif untuk memahami Trinitas. Jadi apa? Itu sebuah misteri, imani saja. Jadi daripada saya mengimani misteri, mendingan saya mengimani apa kata Yesus. Apakah konsep Allah bagi Yesus? Allah adalah roh. Udah berhenti aja di situ. Udah berhenti aja di situ. Ya. Nah, lalu bagaimana saya mengenal? Nah, saya akan jelaskan lagi penjelasannya. Tetapi kalau mau udah simpel aja, Allah adalah roh. Nah, makanya kan tadi saya tanya, Yesus waktu di bumi, ya kan, itu roh atau apa? Tadi kan manusia dengan daging aja dia bingung membedakan antropon dengan sab. Dia putar-putar lagi, dia gotak-gatuk lagi. Apakah salah? Itu tafsirnya dia, boleh-boleh saja. Dan dia menemukan imannya di situ dengan cara yang ruwet itu. Ya bagus saja, karena memang Rudi pinter ya. Saya harus akui dia orang pandai loh ya. Dia tuh kalau debat sama orang Islam itu bisa sampai bingung ketemu dia. Diputar-putar sampai speechless. Kalau ketemu saya nggak bisa, karena saya konsisten. Orang Islam nggak terbiasa untuk bertanya dan menguji. Mereka nanyanya ngawur. Kalau saya terbiasa tanya dan menguji. Dan saya konsisten dengan logika saya. Jadi kalau dia mau balikin ke saya, oh sorry, kamu putar balik. Saya selalu konsisten. Nah, jadi otak manusia terbatas untuk memahami misteri Allah. Billy Graham sudah ngomong begitu ya. Ini salah satu patokan. Walaupun dia bukan nabi, dia bukan penulis firman Tuhan, tetapi kita ngerti orang yang begitu hebat aja dia nggak paham, ya kan? Tapi dia merasa nyaman. Ya udah, dia sudah mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia tidak pernah mempermasalahkan lagi kayak saya, nggak pernah mempermasalahkan lagi. Ya, jadi ya ini oneness, ini adalah Trinitas, ini ya, ini Trinitas Athanasius, ya, ini ada oneness, God-nya, God adalah Yesus gitu ya, maksudnya ya. Father adalah Yesus, Son adalah Yesus, Holy Spirit adalah Yesus. Inilah Trinitas. Ini juga Trinitas. Ya, bedanya di zaman Athanasius mereka mendefinisikan si Athanasius ini karena dia berkuasa. Akhirnya setelah dia diasingkan berkali-kali puluhan tahun, dia akhirnya punya pengikut, dia berhasil menggulingkan Unitarian dan Sabellian. Sabellian itu Trinitas ya. Sabellian itu Trinitas, tapi nggak ada kata is not-nya ini. Kalau Trinitasnya Athanasius itu is not. Nah inilah Trinitas, 3 tapi 1. Nah Sabellian juga sama. Oneness Sabellian, jelas Sabellian. Mau orang bilang enggak, nyatanya itu Sabellian lah begitu. Dan di zaman Athanasius, semua yang bukan Trinitasnya Athanasius akan disebut Sabellian. Jadi itulah sejarahnya. Jangan membuat terminologi yang lain. Nanti bingung orang-orang. Di dalam kalau Anda sekolah teologi, di sekolah teologi manapun diajarinya begini. Kalau nggak tahu kalau tempatnya Verbum Veritatis. Ya, tetapi inilah yang ada di pelajaran di buku-buku teologi. Nah, ini salah satunya adalah ini contoh. Jadi kalau dari wiki, inilah Sabellian, Trinitas. Mengajarkannya matahari hangatnya dengan sinarnya. Ya, inilah Oneness Pentecostalism, Yesus only. Yohanes Pentekostalisme ini ya disebut seringkali juga disebut dengan Sabellian, modalistik, sama saja. Ya, sama saja. Jadi mereka semua Trinitas, hanya mereka menjelaskan Trinitasnya dengan cara yang berbeda. Dan saya tidak tertarik dengan cara menjelaskannya Abdullah. Nah, kalau Anda bilang kecewa sama Yosua Tewu, Anda berbeda dengan kecewa dengan Oneness. Ya, tadi satu pihak Anda tadi terkagum-kagum dengan orang Oneness, di satu pihak Anda menjelaskan Joshua Tewu nggak nyambung. Yosua Tewu ketika dia bicara begitu, dia tidak atas nama Oneness. Nggak ada atas nama Oneness. Apakah Yosua Tewu adalah perwakilan Oneness? Bukan. Dia hanya salah satu teolog Oneness. Dan saya berani bertaruh, saya bisa jelaskan Oneness lebih jelas daripada Yosua Tewu. Yosua Tewu sendiri yang saya maksudkan begini Pak Paul. Yosua Tewu pemahaman Oneness-nya belum matang. Makanya kenapa? Karena dia seorang gembala, ya kan? Dan dia banyak menghindari untuk perdebatan-perdebatan dengan rakyat jelata. Padahal justru kalau kita debat dengan rakyat jelata, dari situ kita akan bisa mengerti kebingungan-kebingungan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya saya bisa menjelaskan Trinitasnya Athanasius lebih sempurna daripada Muriwali.
Karena saya banyak debat dengan rakyat jelata sampai ke pelosok-pelosok, sampai detik. Saya memahami, bukan cuma saya pengen menang debat, saya pengen tahu masalahmu apa dengan Trinitas itu. Makanya saya bisa menjelaskan Trinitas dengan lebih baik daripada Muriwali dengan Dr. Deki. Gitu, ya.